Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala sayyidina al-imam Al-Busayri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa ulumis salihin amin. Fil fasli sadis fi syarafil Quran wa madhih. Di dalam fasal yang ke-6 ini beliau akan mengungkapkan kecintaan beliau rahimahullahu ta'ala kepada Al-Quran dan menerangkan tentang kemuliaan Al-Quran dan memuji-muji Al-Quran, di mana Al-Quran itu a'zam wa asyraf mu'jizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia dan seagung-agungnya mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya asyraf al-mu'jizat kulliha wa 'azamuha, semulia-mulianya, seagung-agungnya semua mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Tidak ada mukjizat yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih tinggi pangkat dan nilainya daripada Al-Quranil Karim. Mukjizat itu sendiri mempunyai arti sesuatu yang melemahkan lawan. Maka diterangkan dari bab-bab sebelumnya, mukjizat itu yaqtarin bitahaddi, dinamakan mukjizat al-asya' al-khawariq lil 'adah, sesuatu yang menyalahi kebiasaan itu dinamakan mukjizat apabila berbarengan dengan at-tahaddi, taruhan dengan orang-orang kafir, dengan tujuan supaya mereka beriman kepada Allah, supaya mereka bertauhid, supaya mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah, apabila mukjizat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mukjizat itu bisa menjadi rahmat dan hidayah kepada orang yang mengimaninya. Tapi sebaliknya kadang menjadi bala dan musibah kepada orang yang malah tambah ingkar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dan mukjizat itu sendiri. Maka orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para nabi sebelumnya, apabila ada orang-orang kafir minta mukjizat, orang-orang yang beriman itu takut. Kenapa orang-orang kafir itu minta mukjizat terus? Kalau tidak mau beriman ya sudahlah, tidak usah. Kenapa orang mukmin seperti itu punya perasaan seperti itu? Karena takut nanti ketika mukjizat diturunkan, orang-orang kafir itu tambah tidak beriman, maka azab, siksa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Bani Israel itu gemar minta mukjizat kepada nabi-nabi mereka, seperti yang diminta oleh mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah. Apabila seorang nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak memberikan. Tapi orang-orang yang sudah beriman itu takut. Ini jangan-jangan nanti minta mukjizat lagi, nanti tidak beriman lagi, tambah kufur lagi. Hal yang seperti itu akan memantik atau memancing, menyebabkan turunnya adab dari Allah Subhanahu wa taala, turun siksa dari Allah Subhanahu wa taala, itu di dunia belum akhirat. Tapi itulah bekal yang disiapkan oleh Allah dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya
adalah mukjizat. Untuk menunjukkan bahwa nabi dan utusan itu betul-betul nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ngaku-ngaku sebagai nabi seperti halnya para nabi palsu, Musailamatul Kadzdzab dan yang lain. Ketika diminta mukjizat oleh kaumnya, bukan malah mukjizat yang dikeluarkan tapi sihir. Yang akhirnya sihir itu memakan, memangsa, menerkam dirinya sendiri. Orang-orang seperti mereka tidak sadar bahwa ilmu mereka yang bersifat fudul, yang namanya sihir dan sejenisnya, mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa mereka itu bisa begitu ya? Orang-orang tukang sihir itu kok tidak sadar bahwa ilmunya akan memangsa dirinya sendiri, bahkan akan memangsa keluarga dan keturunannya. Apakah mereka tidak paham itu? Ada mungkin yang tidak paham karena sangat bodohnya, karena sangat lupanya. Ada juga yang mungkin paham tapi tidak bisa mengendalikan nafsu dan keinginannya. Supaya dilihat hebat, supaya dilihat mandi, kata orang Madura, mantih, junil. Tapi kejunilan itu apabila tidak sesuai dengan syariat akan mencelakakan dirinya sendiri, akan memangsa, mengorbankan dirinya sendiri. Dirinya sendiri nggak begitu masalah. Yang paling bermasalah dia sudah mengorbankan keluarganya dan anak keturunannya. Minimal jelek namanya di masyarakat. Akan dinilai jelek oleh masyarakat. Maka tukang-tukang sihirnya Fir'aun misalnya, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, buru-buru bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Sehingga apa yang pernah mereka lakukan daripada ilmu-ilmu hitam itu, karena mereka yatubuna ila Allah taubatan nasuha, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang betul-betul murni, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan mengganti pekerjaan-pekerjaan mereka yang sebelumnya tidak baik diganti dengan amal-amal yang baik. Bertauhid kepada Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, dan menjadi taming utama dalam menjaga agama Allah, dan menjadi tombak utama di dalam menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pendamping utama orang-orangnya Allah daripada para anbiya wal mursalin dan ulama, sehingga mereka diberikan karunia yang sangat besar, yaitu husnul khatimah. Banyak yang begitu. Tapi ada kaidah, apabila kita mau berbuat baik jangan tunggu besok atau lusa. Takutnya besoknya datang, lusanya datang, kitanya yang tiada. ولا ترجو فعل الخيرات منك إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد ولا ترجو منك فعل الخيرات إلى غد ولا ترجو فعل الخيرات منك إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. Jangan pernah kamu berharap, jangan sampai kamu berharap melakukan kebaikan itu ditunda-tunda. Artinya jangan pernah kamu menunda-nunda untuk melakukan kewajiban, kebaikan. Jangan pernah kamu itu menunda-nunda untuk melakukan kebaikan ke hari esok, apalagi lusa. Jangan-jangan besok dan lusanya datang kamu sudah tiada. Mudah-mudahan kita selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taubat. Kita semua ini banyak dosa, banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita sendiri yang membuat dosa banyak yang tidak sadar. Banyak yang tidak tahu seberapa banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Seperti halnya kata ulama, kita tidak tahu banyaknya dosa kita kepada Allah, kita tidak tahu banyaknya kesalahan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak juga kita minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa dalam sehari semalam beliau mencontohkan beristighfar minimal 100. Itu minimal. Itu minimal. Nabi SAW tidak punya dosa, bahkan makhluk paling mulia. Lah kita yang banyak dosa ini mau ambil bagian berapa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala da'ni wa wasfi ayatin lahu dhaharat dhuhur naril qira laylan ala alami fad-durru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghayra muntazimi fama tatawulu amalil madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wasyiyami. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالكدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبقين من حكم ما حوربت قط إلا عادا من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قاريها ada yang membaca قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من رهدها الشبم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسبد راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي فالضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. Da'ni, biarkanlah aku, wa wasfiya, akan mensifatinya aku, ayatin, akan banyak-banyak ayat, lahu, bagi Nabi, ayat mukjizat yang dimaksud. Zaharat, yang tampak jelas, ya ayat dhuhur naril qira, seperti jelasnya api penghormat tamu lailan di malam hari ala alami di atas gunung. Beliau ini dalam ungkapannya membayangkan, mengumpamakan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah jelas, sangatlah tampak, tidak pantas diragukan lagi. Seperti tampaknya api yang dinyalakan tuan rumah di atas gunung, di mana tuan rumah itu di zaman dulu itu membuat api semacam api unggun menyala supaya orang-orang yang mau datang bertamu gampang mencari alamat itu dan tidak mungkin tersesat. Kalau sekarang di kota-kota besar itu kalau ada supermarket baru atau ada pertemuan-pertemuan besar pakai merkuri atau lampu yang disorot ke atas itu. Kalau di Madinah Al-Munawwarah dulu pernah ada lampu merkuri yang ketika dihidupkan dari salah satu menara Madinah itu mencorong lurus ke Ka'bah sekitar 50 km jarak kekuatan tembus lampu itu. Jadi kalau dulu pakai api.
Kalau orang mengadakan acara besar di atas gunung supaya orang-orang itu gampang mencari, tidak tersesat, nah itu yang dilakukan orang dulu, maka itu yang dibuat perumpamaan oleh Sayyidina Imam Al-Busairi rahimahullah ta'ala, yang artinya ayat mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diragukan lagi. Tidak bisa diragukan lagi. Dhaharat dhuhura naril qira lailan, di malam hari ala alami, di atas gunung. Faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazimi. Maka adapun mutiara yazdadu, yaitu bertambah, ya ad-dur husnan, keindahannya, wa huwa hali, adapun dur muntazimun, yaitu tersusun. Mutiara kalau disusun akan menjadi tambah indah, tambah baik. Padahal tidak disusun sekalipun, canreng mathura kelotoran, walaysa yang kusu qadran ghairu muntazimi, tidak akan mengurangi harga dan nilai mutiara itu sendiri. Walaysa yang kusu qadran ghairu muntazimi, dan tiada dur, yaitu mengurangi dur, atau tiada intizam, an-nazm itu, yang kusu yaitu mengurangi akan nilai akan yang tidak tersusun. Subhanallah. Jadi beliau ini menyusun kalimat-kalimat syair, nazam seperti ini. Ini beliau ingin mengindahkan susunan nazam beliau. Jadi ibarat mutiara yang walaupun tidak disusun sudah indah, beliau susun supaya tampak oleh beliau sendiri indah. Kita misalkan ya, mohon maaf, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang indah itu kita, yang senang kita, yang merasakan manfaat barokahnya kita. Ya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak tambahan doa, tambahan limpahan rahmat Allah, tapi kita yang lebih berhajat, kita yang lebih perlu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak perlu kita. Kita yang perlu Nabi SAW, kita muji-muji Nabi, salawat kepada Nabi, salam kepada Nabi. Dia adalah mutiara yang sangat indah, mulia, tidak perlu diindah-indahkan, dimulia-muliakan kita. Kita mengindahkan, memuliakan karena kita yang ingin barakah dan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Begitu juga ayat-ayat yang lain, mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain diceritakan oleh para ulama, yakni dinazam oleh para ulama, disusun oleh para ulama, karena para ulama itu ingin mendapat barakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyusun itu semua. Padahal tanpa disusun sekalipun, mukjizat-mukjizat itu adalah perkara-perkara agung mulia. Faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazimi. Allah. Fama tatawulu amalil madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wasyiyami. Maka apa yang memanjangkan angan-angannya orang yang memuji ila ma fihi, akan perkara yang ada di dalam diri Nabi, min karamil akhlaqi wasyiyami, daripada mulianya akhlak dan sifat-sifatnya. Jadi dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat mereka itu, angan-angan mereka memuja-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam?
panjang-panjang begitu. Yang memuji akhlaknya, sifatnya, ciptaannya Allah terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu karena memang mereka semua menginginkan barakah, menginginkan syafaat, karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu sudah manfaatnya luar biasa. Apalagi sampai berusaha melukiskan keindahan-keindahan itu, yang artinya melukiskan di dalam hati mereka, di dalam hati kita. Apabila kita memuji Nabi, berarti kita melukiskan pujian itu di dalam hati kita. Apabila kita memuji Nabi, berarti kita melukiskan keindahan itu di dalam hati kita. Fama tatawulu amalil madih ila ma fihi min karmil akhlaq wasyiyami. Allah, ayatu haqqin minar rahman. Ayatu haqqin, ada yang di sini memaknakan fama tatawulu amalil madih ila ma fihi min karmil akhlaq wasyiyami, maka tidak akan pernah sampai ya angan-angannya orang yang memuji kepada Nabi SAW di dalam akhlak dan sifat-sifatnya. Ciptaannya saja, bentuk tubuhnya saja, Nabi SAW tidak akan pernah sampai. Jadi fama tatawulu fama tasilu, ada yang memberi makna begitu. Fama tatawulu amalil madihi ila ma fihi min karmil akhlaq wasyami, ada yang memberi makna tidak akan pernah sampai. Jadi angan-angannya orang yang memuji Nabi itu kepada hakikat akhlak dan sifatnya Nabi. Saking dari mulianya bentuk Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi, setinggi-tinggi apapun penilaian orang yang memuji Nabi, tidak akan pernah sampai itu. Tidak akan pernah sampai. Pujiannya itu tidak akan pernah sampai kepada hakikat akhlak dan sifatnya Nabi. Karena akhlak sifatnya Nabi itu sudah ciptaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin disampaikan itu, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Akhlakku, adabku ini tempaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhlakku ini memang betul-betul diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji beliau padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mencipta. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fama tatawulu amalil madih ila ma fihi min karmil akhlaqi wasyiyami. Ayatu haqqin minar rahman. Ini kembali ke bab yang ke-6 ini, pasal yang ke-6 menceritakan tentang syarafil Quran wa madhih. Ini ayatu haqqin, adapun ayat-ayat kebenaran minar rahman dari Allah, muhdatsatun, yang diperbaharui, yang dikeluarkan di akhir zaman ini, qadimatun, yaitu qadimah. Sifatul mausufi bil kidami, sifat yang telah disifati bil kidami dengan kidam di zaman qadim dulu. Ini Al-Quran kalam qadim, bukan sesuatu yang baru yang dikeluarkan sekarang ini dimunculkan sekarang. Ini tulisannya, kertasnya, tintanya, ini yang baru. Hakikat Al-Quran itu qadim, karena Al-Quran adalah kalamullah. Allah qadim, kalamuhu qadim. Allah qadim, kalamuhu qadim. Ini yang dimaksud ayatu haqqin minar rahman muhdatsatun. Naam. Qadimatun sifatul mausufi bil kidami. Ada yang mengatakan di sini
Kalau enggak keliru Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah taala, ayatu haqqin jadi mubtada, khabarnya mudmar. Jadi ayatu haqqin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minar Rahman. Qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Muhdats ini baru bi'tibaril huruf wal aswat. Jadi kalau kita bacakan keluar suara itu. Ya suara kita yang baru. Al-Quran kan ada huruf itu alif, ba, ta. Itu hurufnya yang tertulis itu tintakan dengan kertas itu baru. Sifatnya yakni apa namanya? Qadimah bi'tibari madlulatiha wa ma'aniha sifatul mausuf bil kidami. Kenapa disifati qadim? Karena Al-Quran kalamullah wa kalamullah qadim lianna Allah subhanahu wa ta'ala qadim. Nah, maka karena itu lam taktarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna 'anil ma'adi wa an 'adin wa an irami. Yang tidak terikat ayat dengan zaman karena kalam qadim. Karena kalam qadim, kitabun uhkimat ayatuh. Nanti muhakkamatun ini. Jadi lam taktarin bi zamanin, tidak terikat ayat dengan zaman, wahiyya tukhbiruna. Hal adapun ayat tukhbiruna yaitu mengkabarkan ayat kepada kita anil ma'ad, dari hari kiamat, tempat kembalinya semua. Wan adin, dan dari kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Hud alaihissalam. Wan irami, dan dari negeri Iram. Jadi orang yang beriman akan Al-Quran, bahwa Al-Quran kalamun qadim, kalamullah, maka akan selalu mempelajari kandungan dan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran diterangkan misalkan tentang hari kiamat, tentang yaumul ba'ats, tentang yaumul akhir. Kita menjadi tambah beriman bahwa itu memang ada, karena bahwa itu memang ada dan akan terjadi, karena memang Al-Quran yang sudah berkata. Sedangkan Al-Quran kalam qadim, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Al-Quran menceritakan kaum Ad, kaum Samud, kaum fulan, kaum Iram, kita juga beriman karena Al-Quran yang mengatakan Quran kalam qadim, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, damat ladaina Allah. Damat ladaina, langgeng ayat ladaina di antara kita, fafaqat kulla mu'jizatin, maka mengungguli, maka tinggi ya ayat kulla mu'jizatin, akan semua mukjizat minan nabiyyin, daripada para nabi. Idja'at walam tadumi, ketika datang ya mukjizatun nabi, walam tadumi, dan tidak langgeng ya mukjizatul anbiya, walam tadumi, dan tidak langgeng ya mukjizatul anbiya. Mukjizatun minan nabiyyin yang dimaksud itu. Jadi ketika semua mukjizat lenyap, berhenti, selesai, setelah setiap nabi yang diberikan itu wafat alaihimus salatu wassalam, lain daripada hadil ayat Al-Quran. Kalau ini ayat damat ladaina, damat ladaina, Al-Quran ini tetap langgeng di antara kita. Bukan hanya langgeng, faqat kulla mu'jizah, paling tingginya mukjizat, paling mulia dan agungnya mukjizat Al-Quran, maka diberikan kepada semulia-mulianya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada semulia-mulianya para anbiya wal mursalin, karena faqat kulla mu'jizah, yang paling mulia pastinya diberikan kepada yang paling mulia Allah. Dan kita ini alhamdulillah, karena Nabi SAW paling mulianya anbiya wal mursalin, maka umatnya semulia-mulianya umat. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai
umatnya. Allah, mudah-mudahan kita dikenal oleh beliau. Maka kata ulama, perkenalkan dirimu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak salawat. Jangan malas memperbanyak salawat. Kita jangan hanya mendengarkan terus cerita. Ada orang yang baca salawat 1000, 2000, 5000, 10.000. Ayo kita sama-sama memulai di dalam diri kita masing-masing. Perbanyak salawat. Kata Imam Sakhawi minimal 300 dalam sehari semalam. Juga di dalam thariqah-thariqah itu, diantaranya dari Qadiriyah ya, itu 313 dalam sehari semalam. Terserahlah siwat apa saja salawatnya. Kalau kita agak malas, ambillah yang siwat salawat yang pendek. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Allah, senang kita harus perkenalkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat untayan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kita. Allah. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin id ja'at wa lam tadumi. Tam. Muhakkamatun, yang diyakini ayat-ayat Allah itu, yang diyakini atau yang dibuat pedoman. Nah, yang dipastikan hukumnya tidak bisa diragukan lagi. Fama tubqina min syubahin, maka tidak menyisakan ayat min syubahin dari keraguan-raguan, lidhi syiqaqin, bagi orang yang menentang. Wa ma tabghina min hakami, dan tidak berhajat dia, tidak mencari dia, tidak perlu dia ayat min hakami, dari yang menghukumi, dari orang yang menghukumi. Untuk apa? Hakam ini qadin. Al-Quran ini memang muhakkamat, ayat muhakkamat yang sudah pasti, tidak bisa ditentang, tidak bisa diragukan. Makanya orang-orang beriman pasti kembali kepada Al-Quran. Undang-undang apa saja, aturan apa saja, kalau tidak bersandar kepada Al-Quran, tidak akan pernah adil. Tidak akan pernah adil. Apakah itu undang-undang kelembagaan, atau undang-undang negara, atau undang-undang tatanan keluarga, tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah tegas, tidak akan pernah adil kalau tidak bersandar kepada al-ayat Al-Qur'aniyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengatur dunia ini, mobil khusus umat terakhir ini, dengan Al-Qur'an. Ketika umatnya tidak mau berpedoman kepada Al-Quran, bersandar kepada Al-Quran, terus mau kemana? Mau bikin sendiri undang-undang. Tidak akan lama akan hancur undang-undang itu kalau tidak bersandar kepada Al-Quran. Dan Al-Quran harus sesuai dengan pemahaman para ulama yang mengerti tentang Al-Quran. Jangan bikin-bikin sendiri. Tidak bisa kita nafsiri sendiri, nggak paham Al-Quran itu. Nggak paham ilmu nahwu, sharab, badi, mantiq, balaghah, ilmu Al-Quran mutlak, muqayyad, nasikh, mansuh, dan lain sebagainya. Terus mau menafsirkan Al-Quran, mau kemana? Mau kemana? Belajar dulu. Alhamdulillah ulama masih banyak, dan karangan ulama sangat banyak. Kita dipermudah oleh Allah SWT dengan warisan para ulama terdahulu tentang menafsirkan Al-Quran itu masih banyak. Kenapa kita mau tafsir-tafsir sendiri sekarang? Kecuali memang al-mufassirnya itu memang sudah sampai kepada derajat ahli tafsir, dipersilakan. Tapi yang jelas harus dibandingkan juga dengan tafsir-tafsir para mufassirin sebelumnya. Jadi apapun hukum, apapun tananan, apapun namanya peraturan, kalau tidak bersandar kepada Al-Quran, tidak akan lama.
dan tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah tegas, tidak akan pernah mutlak benar. Karena Al-Quran muhakkamatun fama tubqina min syubahin lidhi syiqaqin wa ma tabghina min hakami ma huribat qattuh illa aada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulkiyas salami. Tidak ditentang ayat sama sekali kecuali kembali min harabin, dari pertentangan a'dal a'adi, siapa paling memusuhinya, banyak-banyak musuh, ilaih kepada ayat mulkiyas salami, hale tunduk, hale memberikan memberikan menampakkan kata-kata menerima kepada Al-Quran itu sendiri. Sudah, takluk saya, takluk. Nah, pastinya begitu, siapapun dia, kalau mau jujur loh. Kalau mau jujur. Kecuali mau menang-menangan sendiri. Mau menang-menangan sendiri, maka jangankan orang luar Islam ya. Jangankan orang luar Islam. Mau duduk dengan orang Islam, bicara tentang Al-Quran, tidak akan pernah menang. Orang luar Islam tidak akan pernah menang, karena yang bicara Al-Qurannya itu. Orang Islam sendiri yang coba-coba menafsiri Al-Quran sesuai dengan kehendaknya sendiri, itu tidak bisa berhadapan dengan orang yang betul-betul ngerti tafsir. Akan mulkiyas salami dia. Pada akhirnya kalau mau jujur, dia akan menerima, ya sudah, takluk saya. Kebenaran ada di Anda, karena Anda memang yang paham Al-Quran. Pasti begitu. Mahuribat qattu, tidak bisa ditentang Al-Quran itu. Siapa yang mau mencoba menentang Al-Quran akan tumbang sendiri. Illa ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulkiyas sanami. Siapa yang mau coba-coba menentang Allah, hancur. Menentang kalam Allah, hancur. Maka orang yang meninggikan agama Allah akan jaya. Orang yang meninggikan Al-Quran akan jaya. Orang yang merawat Al-Quran akan jaya fid dunya wal akhirah. Yang sempat menghafalkan Al-Quran, hafalkanlah. Yang tidak sempat menghafalkan, ngajilah, belajarlah. Ingin ikut berjuang, bantulah orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Allah, jangan bakhil kita kalau punya uang. Cari masjid-masjid, musola-musola yang di sana ada anak-anak yang ngaji, belikan itu Al-Quran mereka. Bantu ustadz-ustadznya, bantu lampu musola dan masjidnya. Sarana-sarana Al-Quran itu bantu kalau punya uang kita. Allah, harta kita itu menolong kita ketika kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelit. Kepada perjuangan agama jangan pelit. Raddat balagatuha da'wa mu'arudiha. Menolak apa? Balagahnya ayat dakwah mu'arudiha akan apa? Tantangan orang-orang yang menantang ayat. Raddal ghayuri, seperti menolaknya suami yang sangat cemburu. Yadal jani, akan tangannya orang yang mengganggu anil hurami, dari kehormatan istrinya. Loh, subhanallah, kok sampai begini ya. Jadi Al-Quran itu jangan main-main. Al-Qurannya sendiri yang tidak akan terima. Ketika Al-Quran diganggu, Al-Quran itu sendiri yang menolak, melawan. Jadi seperti kata beliau, raddal ghayuri yadal jani al hurami, seperti menolaknya suami yang sangat cemburu ketika istrinya itu diganggu oleh tangan-tangan yang tidak baik, yang tidak bertanggung jawab. Subhanallah. Al-Quran, kita harus lebih banyak belajar tentang Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran, tentang kemuliaan Al-Quran. Karena ini memang pedoman kita, pedoman utama kita. Kita kalau bisa menghatamkan Al-Quran tiap hari, jangan sampai
Al-Quran itu ditinggalkan, walaupun hanya selembar tiap hari kita baca, niat menghatamkan, apalagi sampai lebih daripada itu, apalagi sampai 1 juz satu hari. Alhamdulillah, minimal di rumah ada Al-Quran yang bagus, Al-Qurannya beli yang bagus. Kalau sudah tidak bagus ganti, cuman 100.000 sudah bagus. Kita kalau beli sapi kok bisa, beli kambing bisa, beli ayam bisa, beli makan bisa. Kok beli Quran nggak bisa? Beli Quran yang bagus. Kalau sudah tidak bagus, ya bagaimana caranya lah. Dan diletakkan di tempat yang mulia. Jangan sampai mudah kena debu. Kalau kena debu, kita usap. Memuliakan kalam qadim. Laha ma'anin kamawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami. Yaitu bagi ayat adapun banyak-banyak makna kamaujil bahri, seperti ombak lautan, fi madadin di dalam kekuatannya, fi madadin di dalam kekuatannya atau tambahnya. Jadi tidak bisa ditentang, tidak bisa dilawan. Ayat-ayat Al-Quran itu memang betul-betul mukjizat dan semulia-mulianya mukjizat. Barang siapa yang menentang, melawan Al-Quran, maka dia akan berhadapan dengan ombak yang ketika semakin ditentang akan semakin menggulung, menghancurkan. Wa fawqa jauharihi fil husni wal qiyami, dan di atas jauharihi, hakikat atau mutiaranya, fil husni, di dalam keindahan, wal qiyami, dan qiyam ini apa namanya, nilai. Nah, candreng matura arkah. Fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'ala al-iktsari bis-sami. Maka tidak bisa dihitung, wala tuhsa, dan tidak bisa diringkas ajaibuha, apa keajaiban-keajaibannya ayat. Wala tusamu, dan tidak bisa dibandingkan ayat alal iktsar, atas mengulang-ulang, bisa'ami, dengan jemu. Artinya subhanallah, Al-Quran itu semakin diulang semakin senang membaca, semakin diulang semakin senang membaca, ingin mengulang lagi, membaca lagi. Tentunya dengan syarat iman bahwa Al-Quran adalah kalamur Rahman, bahwa Al-Quran ketika dibaca jangankan ngerti, nggak ngerti sekalipun dapat pahala dan ganjaran, bahwa Al-Quran bagi pembacanya, apalagi bisa memahami dan mengamalkannya, Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat penolong bagi si pembacanya itu. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Sejuk biha dengan ayat, ainu qariha, apa mata pembacanya ayat, faqultu lahu, maka aku berkata kepada qari, laqad dhafirta bihablillah, sungguh telah memperoleh kamu, berpegang teguh kamu, bihablillah, akan tali Allah, fa'tasimi, maka peganglah, maka berpegang teguhlah kamu. Artinya pegang terus. Kalau kamu sudah menjadi orang Islam, kalau kamu sudah menjadi orang yang paham Al-Quran, jangan lepas Al-Quran itu. Fa'tasimi, pegang teguh Al-Quran itu. Intatluha khifatan min harri nari ladha, atfa'ta harra ladha min wirdiha syabimi. Jika membaca kamu akan ayat khifatan, karena takut, min harri lari ladha, dari panasnya api neraka, atfa'ta, maka memadamkan kamu, harra ladha, akan panasnya api neraka, min wirdiha, dari mawridiha, datangnya ayat asyabimi yang sejuk. Artinya Al-Quran apabila dibaca akan menyelamatkan
si pembacanya dari api neraka. Tentunya dengan iman, karena orang munafik banyak yang baca Al-Quran itu, tapi baca Al-Quran bukan untuk mengimani, tapi mencari celah-celah. Walaupun mereka sudah tidak mampu mencari celah Al-Quran, kekurangan Al-Quran, tapi karena hati mereka yang tidak baik, selalu mencari-cari. Maka orang yang membaca Al-Quran seperti itu tidak akan mendapatkan jaminan selamat dari neraka. Nabi SAW pernah berkata dalam sebuah hadis, lau wudi'a fi ihabin lama masathun nar, atau lau kutiba al-Qur'anu fi ihabin lama masathun nar, atau kama qala Nabi SAW. Seandainya Al-Quran itu ditulis di atas kulit, maka kulit itu apabila dilempar ke api tidak akan terbakar. Maknanya, kata ulama, apabila seseorang itu di dalam hatinya ada Al-Quran, di dalam dirinya ada Al-Quran, dengan syarat mengimani bahwa Al-Quran kalamullah, ma massathun nar, maka api neraka tidak akan memakan orang itu, membakar orang itu. La yadkhulun nara man wa'al Quran, tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang namanya Al-Quran, mukjizat paling mulia, paling agung. Keterangan tentang Al-Quran itu mulai dari kemuliaannya, i'jaznya, fadilah-fadilahnya itu tidak terhitung. Dan banyak ulama yang secara khusus menulis tentang keagungan, kemuliaan, i'jaz dan fadilah, keutamaan Al-Quran. Al-Faqir ilallah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menulis hadis arba'in yang diberi nama ni'mal imtinan fi ma'dubatir rahman, sebaik-baik persembahan di dalam menerangkan hidangan Allah Ar-Rahman, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu ma'dubatur rahman, hidangan Allah. Yang namanya yang menghidangkan yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti tuan rumah yang buat makanan, hidangan. Ketika hidangannya dimakan, tuan rumahnya itu senang, bahagia. Al-Quran itu ma'dubatullah, ma'dubatur rahman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidangan Allah. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita nikmati, ketika kita baca, pelajari, pahami, amalkan, oh, senang Allah, artinya senang, Allah ridha. Allah ridha, Allah akan merahmati si pembaca, si pengamal. Allah akan ridha kepada si pembaca, si pengamal. Subhanallah. Itu hadis arba'in yang terkumpul dalam Ni'mal Imtinan, juga dita'liq, ta'liqan basitan, sedikit-sedikit. Itu sangat bagus untuk dipelajari, dibaca, karena di dalamnya memang menerangkan tentang fadilah-fadilah Al-Quran bagi pembaca, dan apalagi yang bisa memahami dan mengamalkan. Alhamdulillah sudah dibaca di beberapa lembaga. Alhamdulillah ada yang membaca matannya saja, syarahnya tidak dibaca kepada santri, hanya dibaca oleh kiainya atau ustadznya. Mudah-mudahan sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir menyampaikan ini karena di dalam kitab itu tidak ada bahasa Al-Faqir sama sekali. Di dalam kitab itu adalah bahasanya para ulama, kalam ulama. Al-Faqir hanya mengumpulkan saja. Tabarrukan bitilkal ulama wa bi aqwalihim rahimahullahu taala, wa bil khusus bin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaha al-hawdu tabyaddul wujuhu bihi, seakan-akan ayat al-hawdu yaitu telaga, tabyaddul wujuhu bihi, yang putih apa wajah-wajah bihi, sebab ya haud, minal usati, daripada orang-orang yang bermaksiat. Wa qad ja'uhu kal humami,
Dan sungguh datang usah kepada haud kal humami hale seperti arang yang terbakar. Poton yang maturah. Jadi kalau di akhirat itu ada haud yang biasa kita sebut Al-Kautsar, telaga besar, telaga indah, telaga nikmat yang spesial diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu di telaga itu nanti umatnya sebelum mereka masuk surga, mandi dulu di sana. Dan juga orang-orang yang pernah masuk neraka mau masuk surga dicelup dulu di sana, suruh mandi di sana, yang asalnya hitam menjadi putih cemerlang. jadi bersinar kembali. Subhanallah, cahaya keimanannya tampak. Itu di akhirat. Lah, kalau kita ingin wajah kita bersinar di dunia, bukan hanya wajah kita, bahkan hati kita ingin bersinar di dunia, maka kita harus banyak membaca Al-Quran. Al-Quran. Karena di dunia Al-Quran itu kal haud, seperti telaga Kautsar. Apabila orang meminumnya, apabila orang memakannya, apabila orang bisa mandi dengannya, maka tabyaddul wujuh bih, maka wajahnya akan berseri-seri, bersinar. Kenapa wajahnya bersinar? Karena hatinya bersih. Nah, di antara obat hati itu adalah Al-Quran. Kemudian waqas sirat, Al-Quran juga waqas sirat, dan seperti sirat. Sirat itu titian yang di akhirat itu. Wakal mizan, dan seperti mizan ma'dalatan. Di dalam seimbangnya, fal qistu min ghairiha fin nasi lam yakumi. Maka adapun keadilan di dalam selain ayat, fin nasi dalam manusia lam yakumi, yaitu tidak akan pernah tegak, ya al-qist. Hukum selain Al-Quran tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah tegak, tidak akan. Hukum negara, hukum pribadi, hukum lembaga tidak akan pernah tegak, tidak akan pernah tegak, tidak akan pernah tegak, dan tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah benar 100% kalau tidak bersandar kepada Al-Quran. Kalau bersandar kepada Al-Quran pasti tegak, pasti tegas, pasti lurus, pasti benar. Kemudian di sini diumpamakan oleh Sayyidina Imam Al-Busairi rahimahullah kasirat. Al-Quran itu seperti sirat, wakal mizan, dan seperti mizan, pertimbangan. Sirat apa? Kenapa kok beliau ini mengumpamakan Al-Quran seperti as-sirat dan kal-mizan? Li'anna Al-Quran dalilun yuaddi ilal jannah wa sabilun yusilu ilaiha. Karena Quran itu adalah petunjuk menuju surga dan jalan yang menyampaikan ke surga, seperti halnya sirat. Kalau orang itu tidak akan pernah sampai ke surga kalau tidak melewati sirat. Lewat semua di sirat itu, lewat di mizan semuanya. Walaupun orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, walaupun, tapi tidak ditimbang amalnya, dan di sirat itu tidak ada cegatan-cegatan langsung. Maka beliau di sini berani mengumpamakan Al-Quran kas-sirat, li'anna as-sirat sabilun ilal jannah. Tidak akan pernah sampai ke surga seorang siapapun kecuali lewat sirat itu. Maka semasih ada di dunia, kita sebagai orang yang beriman harus punya keyakinan tanpa Al-Quran kita tidak akan bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana? Kalau baru masuk Islam misalkan, minimal iman bahwa Al-Quran kalam qadim, kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Itu sudah luar biasa yang seperti itu. Iman bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah. Kemudian belajar semampunya, berusaha supaya bisa membaca Al-Quran minimal yang wajib-wajib seperti Fatihah karena pakai sholat. Nah, itu dia. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Atau minimal surat-surat pendek, kan banyak kita lihat itu orang yang baru masuk Islam, dia sudah tua, mu'allaf, baca Fatihahnya tersengal-sengal, tapi alhamdulillah dia sudah menjadi orang yang beriman. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus
dosa-dosa yang sebelum dia masuk Islam. La ta'jaban li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul hadikil fahimi. La ta'jaban, sungguh jangan kesambuk kamu. Sungguh jangan heran kamu li hasudin kepada orang yang iri. Raha yang datang ya hasud yungkiruha, hale ingkar hasud akan ayat, tajahulan hale pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Raha yang datang hasud yungkiruha, yang ingkar hasud akan ayat Al-Quran, tajahulan, hale pura-pura bodoh. Tajahul, taghaful, pura-pura bodoh ini, tajahul ini. Wa huwa ainul hadikil fahimi, hale adapun hasud ainul hadikil fahimi, yaitu sangat mengerti, sangat tajam pemahamannya. Sangat tajam pemahamannya. Orang yang tidak mau menerima Al-Quran itu bukan tidak tahu Al-Quran, banyak yang tahu itu. Kenapa tidak mau menerima Al-Quran? Li hasadi, karena hatinya kotor. Karena hatinya kotor, jangan mau. Hati kita itu dibuat kotor oleh diri kita sendiri, jangan mau. Jangan. Nanti kalau hati kita kotor, sering iri, sering dengki, sering zalim, nanti untuk menerima kebaikan, kebenaran, perkara yang hak itu susah. Kenapa? Karena yang namanya wadah kotor, mau dituangin air sesuci apapun, nanti airnya sampai ke dalam wadah itu kotor juga. Allah. Qatungkirul ainu daw asyamsi min ramadin. Sungguh kadang-kadang ingkar apa mata daw asyamsi akan qatungkiru, kadang-kadang ingkar apa mata daw asyamsi akan sirarnya matahari. Min ramadin, karena rabun. Kita tahu kan ada orang yang mengatakan, oh kok matahari belum terbit, padahal sudah jam 9. Matahari sudah tar-kataran, kata orang Madura, sudah sangat terang benderang. Kenapa? Min ramadin, karena dia rabun. Orang yang tidak mau hatinya menerima Al-Quran karena hatinya rabun, bahkan buta, na'udzubillah. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Mereka tidak bisa tadabbur Al-Quran, bahkan tidak bisa menerima sama sekali karena hatinya terkunci. Kenapa bisa terkunci? Karena hatinya penuh dengan kotoran. Uyungkirul famu ta'mal ma'i min saqami, dan ingkar, terkadang ingkar apa mulut akan rasanya air, nikmatnya air, min saqami, karena sakit. Orang sakit, ya Allah, Allah marzuqna shihha wal afiyah wal mu'afadah daimah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, perlindungan oleh Allah ad-daimah, terus menerus, supaya kita bisa bersyukur, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit dikasih minuman apapun tidak enak, pahit semua karena sakit. Orang yang tidak bisa menerima Al-Quran karena hatinya sakit, sakit. Mudah-mudahan hati kita selalu diberikan cahaya oleh Allah, cahaya Al-Quran, cahaya keimanan, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.